Yang terhormat Al-Muharram Bapak Profesor Dr. Kanjeng Kiai Imran Arifin MPD dari Malang yang kami hormati. Yang terhormat para sepuh bibi sepuh, para pengurus Masjid Al-Istiqomah yang kami hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu 'ala Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, hadirin kiram, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya taati, sahibul hajah dan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di tempat kelahiran saya di Gundi. Dan memang tadi sudah dibacakan, saya memang mulai kecil hidup saya itu di Langgar Istiqomah. Sekarang menjadi Masjid Istiqomah. Dan saya sejak SMP itu sudah waktu itu aktif di Madrasah Thohir Bakri, lalu kemudian ngajinya di sana sampai SMP. Saya sempat mendirikan namanya Remaja Islam Gundi, terus mendirikan lagi namanya Fosforisma, Forum Komunikasi Remaja Islam Remaja Masjid Sekelurahan Gundi. Dulu itu ya SMP saya itu sudah mendirikan organisasi itu, lalu jadi remaja masjid setelah jadi Masjid Istiqomah. Sehingga saya ini mulai kecil memang orang langgaran, tidurnya itu ya di langgar di situ. Tapi alhamdulillah karena rahmat Allah diberikan derajat jadi profesor. Ya, di Gundi ini ada 2 orang profesor, saya dan Profesor Agus, putranya Bu Subat, Pak Subat ya, Budi Keng-2 juga ya. Artinya itu juga aktivis Remaja Islam Gundi. Ya, jadi ada 3 sebenarnya sih kan. Oh, Pak Naryo. Oh, kalau itu senior itu sudah pensiun ya. Pak Profesor Sunaryo itu sudah pensiun ya. Pak ini sekarang sempat menjadi rektor di Unsuri Surabaya. Saya sempat sering ketemu dengan beliau. Ini yang generasi mudanya saya dengan Profesor Agus, dia di ITS, saya di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah saya tadi kesini memang rapat, saya pakai ini masker namanya social distancing, physical distancing, pakai ini. Ternyata memang salaman banyak ya. Ya ini hanya sekedar untuk physical distancing, untuk menjaga diri agar kita ini berikhtiar untuk diselamatkan dari wabah COVID. Namanya COVID-19 pandemic. Jadi itu pandemi, itu wabah. COVID itu corona virus disease. 19 itu tahun 2019 munculnya bulan Desember. Dan Surabaya ini termasuk blok merah, bahkan mencapai hitam. Kan itu ada hitam, merah, lalu kemudian orange, kuning, baru hijau. Nah sehingga karena saya memasuki blok yang agak merah ini, ya rodok jaga. Jadi tolong jangan tersinggung, karena di sini juga yang pakai masker sudah banyak loh, ya, sama.
Tetapi sebenarnya kalau kita bicara masalah wabah ini itu bukan sekarang, mulai dulu itu sudah ada. Zaman Rasulullah SAW itu 5 wabah. Saya tahunya itu dari doa. Karena dulu itu ada wabah kusta. Wabah kusta itu pernah zaman Nabi, sehingga orang itu dikucilkan, dikeluarkan dari wilayah Madinah. Dan itu saya ketahui dari doa Nabi. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wasyaidil asqam. Nabi itu berdoa, ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari penyakit baros, penyakit kulit, wal junun, dan penyakit gila, wal judam, dan penyakit kusta, wasyaidil asqam, dan penyakit berat yang lainnya. Nabi itu pernah berdoa untuk dihindari dari penyakit wabah kulit dan kusta. Ada zaman Nabi. Jadi bukan hanya zaman sekarang. Bahkan dulu itu ada wabah yang kayak pagebluk zaman Nabi. Orang kalau kena itu panas, pagi itu sakit, malam itu bisa meninggal. Zaman Nabi. Bahkan yang namanya siapa ini? Cucunya Nabi, Sayyidina Husain radhiyallahu an, itu pernah waktu kecil itu sakit panasnya tinggi sekali. Mungkin belum ada termogan, belum ada termometer, jadi nggak bisa mengukur berapa panasnya. Bisa jadi sudah mencapai 38 itu panas sekali. Mungkin 38 menuju 38,5. Nabi kemudian mengunjungi itu, dilihat cucunya ini kok dirangkul sama makhluk. Makhluk itu sangat mengerikan dan mengeluarkan api. Lalu Nabi tanya, Man anta? Siapa kamu? Terus dia mengatakan, Anna Rihil Ahmar ya Nabi Allah. Aku ini Rihil Ahmar. Rihil Ahmar itu artinya Ahmar itu merah. Rihil itu angin. Aku ini angin merah. Tapi ngerangkul Sayyidina Husain. Karena ngerangkul Sayyidina Husain itu, maka kemudian Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu lalu mengatakan begini, ya Rasulullah, itu Rihil Ahmar itu dulu pernah muncul pada zamannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu bisa melihat. Waktu datang ditanya Nabi Sulaiman, siapa kamu? Aku Rihil Ahmar. Lalu apa? Aku ini diutus oleh Allah menjadi junuti, menjadi tentara. Yang aku ini menyebarkan wabah, yang wabah itu membuat orang akan segera meninggal. Dan kemudian Nabi Sulaiman bertanya, terus bagaimana menghindari kamu? Doa pada Allah. Lalu kemudian Nabi Sulaiman punya doanya itu. Nah, doanya Nabi Sulaiman yang diajari oleh Rihil Ahmar itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Allahumma inni buka min Rihil Ahmar wadahmil aswad wada'il akbar wasaitil asqam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min Rihil Ahmar, dari angin merah, wadamil aswad, dan dari darah hitam. Stroke, stroke ini serang ini. Ya. Wada'il akbar, dari penyakit-penyakit besar, wasaitil asqam, dan penyakit-penyakit yang berat. Jadi Nabi itu pernah berdoa begitu, sehingga tahu berarti dulu itu wabah zaman Nabi itu ada. Sampai-sampai kemudian masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wabah ini menyebar sampai di Syam. Tuh, tidak tanggung-tanggung itu. Jadi ketika Khalifah Umar dengan rombongan menuju kepada Syam, dia lalu dijemput oleh gubernur Syam namanya Syed Ubaidah. Itu sahabat Nabi. Apa kata Syed Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, jangan kamu masuk ke Syam, karena di sana ini ada wabah.
Wabahnya namanya taun. Orang kalau taun ini nggak bisa selamat. Banyak matinya daripada itunya, nggak bertahan. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu mari kita balik ke Madinah. Lalu kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau Allah menakdirkan kita ini kena wabak taun di Syam, itu takdir, jangan lari dari takdir. Lalu kemudian Sayyidina Umar menjawab, kita ini lari dari takdir kena wabak menuju pada takdir yang lain yang Allah takdirkan untuk tidak kena wabak, sehingga kita harus kembali. Itu ikhtiari. Lalu kemudian Abu Ubaidah ditanya oleh Rasulullah, kamu kan gubernur, kamu orang penting, kamu ikut aja ke Madinah dengan keluargamu, ngungsi ke Madinah. Apa kata Said Ubaidah? Tidak ya Amirul Mukminin, kalau seandainya rakyatku kena, aku pun kena, aku ikhlas demi Allah, aku tidak akan meninggalkan rakyatku. Baik, akhirnya baliklah rombongan Khalifah Umar bin Khattab ke Madinah. Lalu kemudian Abu Ubaidah seminggu kemudian dia terkena itu dan meninggal dunia. Lalu kemudian gubernurnya diganti sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal tidak bertahan 1 bulan, dia terkena wabah taun, juga meninggal dunia. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu beristikharah mencari siapa itu. Lalu di dalam mimpinya itu dia ketemu dengan sahabat Amr bin As. Lalu kemudian dia memanggil Amr bin As dan mengatakan, ya Amr, kamu akan aku angkat menjadi gubernur di Syam, menggantikan Mu'ad bin Jabal. Setelah diberitahu itu, baru kemudian Amr bin As ditanya, apa yang akan kamu lakukan nanti di Syam ketika di sana ada wabah taun yang tidak teratasi? Lalu sahabat mengatakan, api itu tidak akan padam kalau dikasih kayu terus. Jadi kayunya ini harus dihilangkan. Ya baik, kalau gitu kamu berangkat, aku lantik kamu di Madinah. Berangkat kamu kemana? Ke Sam untuk menjadi gubernur di Sam. Sampai di Sam, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Yang pertama, siapa yang sakit dikarantina. Karantina itu ada zaman sahabat. Sing sakit dikarantina, yang sehat keluar dari Sam. Semuanya membuat tenda-tenda di bukit yang sehat, keluar. Jadi itu dipisah, yang sakit dengan yang sehat dipisah. Yaitu lalu menjadi pemisahan itu oleh tabib Islam Ibnu Sina, disebut arba'in. Arba'in menjadi karantin, lalu menjadi karantina. Jadi ceritanya begitu. Wabah-wabah itu zaman Nabi itu sudah ada, zaman sahabat ada, dan itu banyak sahabat yang meninggal kena wabah itu. Dan saya punya listnya. Ulama-ulama kita ini banyak yang kena ya. Ustadz Abdul Wahid Arema yang lucu, yang sangat top tingkat nasional itu kena. Kiai Haji Sohibul Kafi kena. Kiai Haji Amin Murtado kena. Banyak. Sampai Gus Hadik Jombang ketua RMI kena. Makanya saya pakai ini sebagai ikhtiari. Karena namanya virus sih gak kenal siapa-siapa ya. Makanya lalu kemudian mari kita ini berdoa qunut nazilah. Saya tiap subuh baca qunut nazilah panjang, lebih panjang dari suratnya, qunutnya panjang sekali. Itu doa-doa Nabi saya baca semua. Supaya apa? Saya mendoakan bukan hanya untuk diri saya, tapi juga itu. Misalkan doa Allahumma dafa'anal ghala, saya mohon perlindungan kepadamu dari kesusahan, kelaparan dan ketakutan, wal bala, dan dari bala, wal waba'i corona, dan wabaknya corona.
wal fahsya'i wal munkarah, rusaknya hati dan rusaknya perbuatan, wasaidil asqam, jenenge Danang. wasada'in akam. Jadi dari kuatnya sesuatu itu Aku jenenge Danang. minal Danang. apa ini Kami jas. minal batoni, dan dari keadaan itu min baladina Indonesia, dari negeri Indonesia. Biasanya saya sambung wajah wasarkia dan Jawa Timur, wa Madinatul Malang dan kota Malang. Surabaya nggak tak sebut, soalnya saya doanya di Malang. Ya, khosoh khususnya Indonesia, Jawa Timur, kota Malang. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan, lalu kemudian minta untuk apa ini, wa min buldanul musliminah ammah, dan seluruh negeri-negeri muslim pada umumnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau ya Allah yang memiliki semua kehendak, kekuatan. Jadi donga ini insyaallah ada Ustadz Mastur di sini. Lek subuh jangan cuma Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Bukan hanya itu, ditambahi Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma najina wal muslimin, Allahumma tusna wal muslimin, Allahumma jeburna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin min bala'i dunya wal waba'i kuruna. Minta pada Allah. Wal fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya mati dan fitnahnya hidup. Wa adabil akhirat, dan adabnya akhirat. Luwih mantep lek ndonga ro artine. Understand? Yes. Saya. Lek ndonga tapi gak artine iku gak mantep. Tapi lek ndonga ngerti permufradatnya, perkataannya mantep. Soalnya itu dialog dengan Allah. Ya Allah, mohon. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa rahmatik. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan rahmatmu. Imanan la ya'fad, yaitu iman yang ditetapkan dalam hati. Wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak engkau cabut. Wa murafaqata nabiyana, dan kumpulkan kami dengan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati khuldi, nanti di surga yang tertinggi yang abadi di sana. Wah enak, iso ndonga ro artine mantep. Insyaallah Ustadz Mastur, Ustadz Syafi'i, ini guru saya beliau ini. Ya, ini sok mantep kalau sok ndonga gitu. Nah, terakhir masalah corona. Itu dulu apa ini? Saya tadi itu cerita Ridhil Ahmar itu belum selesai. Jadi Ridhil Ahmar itu setelah Nabi berdoa itu, Allahumma inna na'udzubika min Ridhil Ahmar wa dhahmil aswad, darah hitam, wa da'il akbar wa sayyidil asqam ya arhamar rahimin. Itu langsung melepaskan diri si Ridhil Ahmar tadi itu, makhluknya itu, lalu melepaskan itu sehingga Sayyidina Husain langsung diri. Terus Nabi itu diberitahu oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ayahku Abu Bakar menggigil karena panas. Di situ juga ada Bilal bin Rabah, itu juga panasnya tinggi, menggigil. Itu ayahnya bilang, aku sudah masuk surga, aku sudah di surga, padahal itu menggigil. Akhirnya kemudian Nabi memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, ini Hasan Husain. Kita ini diberi keselamatan di dunia wa dunya wa akhirat.